Terus kemudian ketika dia ditanyakan, apakah kamu sudah yakin dengan yang ini gitu ya. Nah, itu dia seperti satu arah matanya ke bawah, kiri, ya, ke kiri, sebelah kiri itu dia biasanya ngecek. There's a state di mana orang akan ngecek apa yang dia feel, apa yang dia rasa, ya. State itu. Hanya kemudian dia berpikirnya cukup keras, gitu ya. Nah, kenapa keras? Karena memang agak lama baru kemudian dia merespon untuk memberikan jawaban yang kira-kira ya, dan muncul kemudian ada kata-katanya yang nggak tahu sih, gitu kan. Nah, itu di titik itu secara konteks pertanyaan dan kemudian ini menunjukkan ada sedikit keraguan di situ, gitu ya. Ada keraguan-raguan dan apa yang membuatnya itu yang kemudian perlu diklarifikasi lagi ya. Ya. Dan tidak bisa dia terus kemudian menjawab ya kalau ada hidayahnya kan gitu kan ya. Nah, titik itu yang kemudian membuat dia jadi confirm apa yang dia kemudian yakini seperti apa kondisinya. Kira-kira gitu sih. Ya, dia cenderung untuk tidak mau menjawab pertanyaan itu ya. Karena buat dia kenapa sih Mbak Tiara ini kemudian meresponnya dan berusaha untuk mengalihkan ke hal lain gitu ya. Terus dan dia perlu balik lagi ketika ngejawab itu dia ngebayangin sesuatu. Jadi berusaha membayangkan ketika dia nanti dalam kondisi seperti atau dia memutuskan untuk melakukan itu kira-kira dampaknya apa atau kemudian pengaruhnya bagaimana. Nah, ya, dan kemudian dia responnya tidak cukup nyaman ketika kemudian dia sambil ngelus-ngelus ada dia punya stand gitu ya. Nah, di situ ada apa responnya terlihat agak sedikit tersenyum, satu kaget pasti karena mukanya agak gitu ya. Terus kemudian ngalihin pandangan cepet, terus kemudian dia minta ada statementnya boleh minta tolong gitu ya. Ya, itu kan dia ketawa gitu ya. Jadi dia responnya sangat tidak cukup nyaman dengan pertanyaan itu ya. Dan kembali lagi dia ngecek gitu ya ketika ada dia punya adik itu kemudian ada punya bayi terus dia kayak mukanya langsung flat ini berusaha untuk netralisir tapi mukanya antara di sini cenderung sebenarnya dia kayak agak marah kenapa kok udah tanya yang kayak gitu. Kalau ditanya apakah kemudian Mbak Tiara ini tahu dengan berita ini, berita yang ada sedang beredar sekarang, pertanyaan itu tidak ditanyakan atau tidak ada statement yang mempertanyakan hasil respon dia terhadap pertanyaan itu. Hanya kemudian dia tanya baiknya baik siapa gitu kan, baiknya dia. Nah, dia ini yang kemudian tidak diklarifikasi lebih lanjut. Hanya kemudian terus disampaikan baiknya misalnya Cipung, ponakannya senang. Nah, kalau ponakannya Cipung dia senang. Atau kemudian juga tadi anak bayinya Kru gitu kan ya. Nah, ini yang ya ini yes sebelum berita ini terkuak ya. Jadi bahwa dia benar-benar terpengaruh sama cerita atau rumor itu atau berita itu. Nah, ini yang memang belum diklarifikasi sama yang pemandunya gitu ya. Ya, kalau nikahnya siri itu otomatis dia tidak akan bisa mengajukan perceraian ya. Nah, kecuali kalau seandainya dia sudah mendaftarkan ke pengadilan, itu sesuai dengan kompilasi hukum Islam, dia harus mengajukan gugatan secara kumulatif. Artinya dia mengajukan dulu nikah isbat dulu. Jadi nikah isbat dan juga perceraian. Artinya ada dua gugatan di situ. Sehingga negara menyatakan bahwa nikahnya sah dulu. Nah, kalau nikahnya sudah sah, berarti ada dasar dia untuk mengajukan perceraian. Tapi kalau seandainya nikah siri, dia tidak akan mungkin bisa mengajukan gugatan perceraian. Ya, nikah isbat itu adalah nikah yang diajukan
ke pengadilan. Jadi mereka yang sudah menikah siri, nah, nikah siri ini kan sebenarnya mereka sah secara agama. Artinya rukun-rukun nikah itu terpenuhi. Tetapi pernikahan ini tidak tercatat nah kalau seandainya mau dianggap nikahnya itu sah, maka pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan siri, dia mengajukan permohonan nikah isbat. Nah, setelah nikah isbat itu dikabulkan, maka sudah sah dia akan mendapatkan catatan kutipan akta nikah. Gitu. Ya kalau ini ya saya tidak bicara masalah masuk dalam pendapat tentang agama Islam ya, tapi secara hukum pada saat dia melangsungkan pernikahan ya dianggap sah. Sebenarnya kalau seandainya kita bicara masalah hukum ya memang tidak ada kata-kata yang dilanggar sepanjang itu memang nikahnya memang benar-benar telah terjadi. Nah kemudian juga syarat-syarat rukun-rukun nikahnya telah terpenuhi. Artinya kalau bicara dari sisi hukumnya, kalau seandainya segala bentuk persyaratan nikah sudah dipenuhi, artinya sah. Nah kemudian kalau bicara tenggang waktu permasalahan perceraian, nah tidak diatur juga oleh undang-undang bagaimana harusnya orang nikah tidak boleh sekian bulan, tidak ada. Jadi kalau seandainya bulan September nikah, kemudian bulan Oktober bercerai, ya tidak ada salahnya di dalam undang-undang. Tidak ada salah-salahnya itu tidak boleh nih. Jadi tidak ada yang mengatur kalau seandainya nikah 1 bulan ada pelanggaran, tidak ada. Kalau secara hukum ya, cuman mungkin secara moral ya, tapi secara hukum tidak ada yang melanggar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.